Mapaci adalah kata kerja dari kata mapacing yang berarti bersih atau suci. Terkadang di beberapa daerah Bugis, mapaci dikenal dengan sebutan mapepacing. Dalam bahasa Bugis, mapaci atau mapepacing merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Kata mapacing dan mapaci merupakan dua kata yang kalau dilihat sekilas agaknya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Yang pertama merupakan kata sifat dan yang kedua kata kerja. Kita sering mendengarkan penggunaan dua kata ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masyarakat Bugis. Perkembangan selanjutnya, istilah mapaci lebih sering dikaitkan dengan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses perkawinan masyarakat Bugis Makassar. Mapaci lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat untuk mesti dilakukan oleh mempelai perempuan dan laki-laki sebelum pesta walimah pernikahan. Biasanya, acara mapaci dihadiri oleh segenap keluarga dan masyarakat umum untuk meramaikan prosesi yang sudah menjadi turun-temurun ini. Dalam prosesi mapaci, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi segala sesuatu yang harus dipenuhi seperti paci, daun kelapa, daun pisang, bantal, gula, sarung sutra, lilin, dan lain-lain. Tujuan dari mapaci adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengerungi bahtera rumah tangga. Tidak diketahui dengan pasti sejarah awal kapan kegiatan mapaci ditetapkan sebagai kewajiban adat suku Bugis Makassar sebelum pesta perkawinan. Menurut kabar yang berkembang di kalangan generasi tua, prosesi mapaci telah mereka warisi secara turun-temurun dari nenek moyang kita, bahkan sebelum kedatangan agama Islam di tanah Bugis Makassar. Oleh karena itu, kegiatan ini sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit terpisahkan dari ritual perkawinan Bugis Makassar. Mapaci menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di kalangan masyarakat Bugis Makassar. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini mengalami sinkretisme atau berbaur dengan budaya Islam. Bahkan, Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis Makassar telah mengamini prosesi ini melalui alim ulama yang biasa digelar Andre Gurta. Sekalipun mapaci bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, mayoritas ulama di daerah Bugis Makassar menganggapnya sebagai senu-senungan ridecenge, kecintaan akan kebaikan. Sebelum prosesi mapaci, biasanya calon pengantin perempuan dihiasi dengan pakaian pengantin khas Bugis Makassar. Selanjutnya, calon pengantin diarak duduk di atas kursi, namun ada pula yang duduk di lantai. Untuk memulai prosesi mapaci, di depan calon pengantin perempuan diletakkan sebuah bantal yang sering ditafsirkan dan dianggap sebagai simbol kehormatan. Bantal sering diidentikan dengan kepala yang menjadi titik sentral bagi aktivitas manusia. Diharapkan dengan simbol ini, calon pengantin lebih mengenal dan memahami akan identitas dirinya sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kehormatan dari Sang Pencipta. Di atas bantal biasanya diletakkan sarung sutra yang jumlahnya tersusun dengan bilangan ganjil. Sebagian ulama menamakan susunan sarung sutra ganjil dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. Sarung sendiri ditafsirkan sebagai sifat istiqamah atau ketekunan. Sifat istiqamah sendiri telah dipraktikkan oleh sang pembuat sarung sutra. Tiap hari mereka harus menenun dan menyusun sehelai demi sehelai benang sehingga menjadi sebuah sarung yang siap dipakai. Dengan sikap istiqamah atau ketekunan ini, diharapkan calon pengantin dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sang pembuat sarung sutra untuk diamalkan dalam kehidupan rumah tangga. Terkadang juga, sarung dianggap sebagai simbol penutup aurat bagi masyarakat Bugis Makassar. Jadi, diharapkan agar calon mempelai perempuan senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, tidak menimbulkan rasa malu
atau siri di tengah-tengah masyarakat kelak. Terkadang di atas sarung sutra diletakkan daun pisang. Daun pisang memang tidak memiliki nilai jual yang tinggi, tapi memiliki makna yang mendalam bagi manusia pada umumnya. Salah satu sifat dari pisang adalah tidak akan mati atau layu sebelum muncul tunas yang baru. Hal ini selaras dengan tujuan utama pernikahan, yaitu melahirkan atau mengembangkan keturunan. Karakter lain pisang yaitu satu pohon pisang dimungkinkan untuk dinikmati oleh banyak orang. Dengan perkawinan, diharapkan calon pengantin berguna dan membawa manfaat bagi orang banyak. Di atas daun pisang, terkadang diletakkan daun nangka. Daun nangka tentu tidak memiliki nilai jual, tapi menyimpan makna yang mendalam. Anda Gurta di Bone pernah berkata dalam bahasa Bugis, "Dua mitu mamala riala sapo rilalena atau ngenge, yeneritu ungana panasae, yaitu lempu, si bawa benona kenukue atau pacing." Maksudnya, dalam mengarungi kehidupan dunia, ada dua sifat yang harus kita pegang, yaitu kejujuran dan kesucian. Jadi, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, calon pengantin senantiasa berpegang pada kejujuran dan kebersihan yang meliputi lahir dan batin. Dua modal utama inilah yang menjadi pegangan penting bagi masyarakat Bugis Makassar dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Di atas daun pisang, terkadang juga diletakkan gula merah dan kelapa muda. Dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar, menikmati kelapa muda terasa kurang lengkap tanpa adanya gula merah. Sepertinya kelapa muda sudah identik dengan gula merah untuk mencapai rasa yang nikmat. Seperti itulah kehidupan rumah tangga. Diharapkan suami istri senantiasa bersama untuk saling melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya kehidupan duniawi. Terakhir, mapaci juga dilengkapi dengan lilin sebagai simbol penerang. Konon, zaman dahulu, nenek moyang kita memakai pese atau lampu penerang tradisional yang terbuat dari kotoran lebah. Maksud dari lilin agar suami istri mampu menjadi penerang bagi masyarakat di masa yang akan datang. Masih banyak lagi peralatan prosesi yang biasa dipakai oleh masyarakat sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka. Namun, secara umum, peralatan yang telah disebutkan standar yang sering digunakan beberapa daerah Bugis Makassar.